Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Saudara, mungkin Anda sudah tahu soal viralnya cuplikan video anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Bambang Pacul saat diminta untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yang mengatakan bahwa dirinya tak punya wewenang. Katanya salah tempat jika melobi di sini, harus ke ketua umum dulu. Nah, saudara, yang menarik dari video ini adalah jawaban dari Bambang Pacul tadi, ya, jawaban lugas bahwa dirinya merasa tidak punya wewenang. Lah, bukankah dia adalah wakil rakyat? Bila sebagai wakil rakyat ia merasa tidak punya wewenang, lalu siapa sesungguhnya yang punya wewenang itu? Pimpinan partai. Nah, saudara, ini memang soal yang sangat krusial, ya. Mereka yang saat ini duduk di DPR, baik di pusat maupun daerah itu, ya, itu sebenarnya wakil rakyat atau wakil partai. Sesuai namanya, mestinya mereka duduk di situ sebagai wakil rakyat. Tapi sudah lama menjadi fakta bahwa mereka tidak bisa bebas begitu saja bertindak atau berbicara. Semua harus tunduk pada kebijakan partai, ya persisnya ketua umum partai. Nah, sementara kita semua juga tahu bahwa ketua umum partai itu sudah tidak terlalu bebas bertindak juga. Mereka tunduk pada kekuatan yang lebih besar lagi. Siapa itu? Ya kekuatan para pemilik modal yang ngongkosi kegiatan politik mereka. Nah, inilah yang sering disebut sebagai bukti dari ilusi demokrasi. Teorinya, demokrasi adalah sistem politik yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Melalui wakil-wakilnya, rakyat berharap memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundangan dan kebijakan sesuai dengan aspirasi mereka. Tapi faktanya, wakil-wakil mereka itu ini hari justru bekerja lebih bagi kepentingan partai dan para kompradornya dari kalangan pemilik modal itu. Maka, saudara, tak mengherankanlah bila dari wakil rakyat seperti itulah lahir berbagai peraturan perundangan yang justru merugikan rakyat. Apa contohnya? Contoh yang paling nyata adalah lahirnya Undang-Undang Minerba tahun 2020 kemarin yang menggantikan Undang-Undang Minerba tahun 2009. Bagaimana bisa Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang di dalamnya ada ketentuan bagus menyangkut 380.000 ladang batu bara. Sesuai dengan rilis resmi Dirjen Minerba saat itu, potensinya itu mencapai 13.000 triliun rupiah. Ini asumsi harga batu bara 70 US dollar per ton. Kalau harga batu bara ini hari itu naik 5 kali lipat, itu berarti potensinya mencapai 65.000 triliun yang saat itu dikuasai oleh 7 perusahaan besar. Bila sudah habis masa konstruksinya harus kembalikan kepada negara untuk diprioritaskan bagi BUMN dan BUMN. Itu undang-undang yang bagus itu diubah dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 dengan ketentuan baru berupa pemberian kepastian perpanjangan dengan luasan serupa kepada 7 perusahaan pemilik PKB2B itu. Nah, bila benar mereka itu wakil rakyat, mengapa membuat keputusan yang justru merugikan rakyat? Nyatalah bahwa mereka itu tidak sedang bekerja demi kepentingan rakyat, tapi demi kepentingan pemilik modal, yang dalam hal ini mereka yang tengah menguasai 380.000 ladang batu bara itu. Jadi dalam demokrasi, rakyat itu nyatalah hanya dibutuhkan suaranya ketika pemilu, lalu dilupakan. Bahkan dicelakakan oleh mereka yang dipilih oleh rakyat itu, seperti lahirnya Undang-Undang Minerba tadi. Nah, karena itu saudara, saya kira inilah saatnya kita ini harus berpikir sungguh-sungguh untuk mencari sistem politik yang benar-benar bisa memberikan kebaikan dan keadilan kepada seluruh rakyat. Bukan sistem yang teorinya itu dikatakan memberikan ruang bagi kedaulatan rakyat, tapi faktanya bukan kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan pemilik modal. Ya, pikir.